بسم الله الرحمن الرحيم li ashabih amma ba'du. Yang kami hormati pendiri, penasehat, pembina dan pembimbing Komit Abah Nuruddin beserta para senior komit. Yang kami hormati Presiden Komit Ibu Sri Haryanti dan Wakil Presiden Komit yaitu Hartanti, Bu. Ibu Sri Hartanti. Ibu Sri Hartanti dan Wakil Presiden Komit yaitu Ibu Siti Aminah beserta jajaran pengurus. Amanah, Bu. Oh, Siti Amanah, nggih, Bu Siti Amanah. Kula ngene iki. Alhamdulillah, Bu Amanah saking Silopuro Tonggo Diri. Beserta jajaran pengurus komit dan ketua majelis taklim yang berada di ruang komit, semua yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga masih diberikan beribu-ribu kenikmatan yaitu berupa kesehatan dan umur yang panjang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa selalu menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dengan ilmu, rasa cinta dengan Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an yang selama ini panjenengan baca, Al-Qur'an yang selama ini selalu panjenengan menjadi teman panjenengan di dunia sampai di akhirat. Ini betul-betul kita termasuk umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Al-Qur'an besok di akhirat betul-betul bisa memberikan syafaat kepada panjenengan semua yang selalu cinta kepada Al-Qur'an. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum terjemahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang yaumi hada ila yaumil qiyamah. Semoga dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, besok di hari kiamat kita dinaungi oleh syafaatnya karena Al-Quran yang panjenengan baca setiap huruf besok akan menjadi malaikat, menjadi manusia yang bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Muqassimatul Awqat yang telah memberikan waktu kepada kami. Semoga sedikit waktu di malam ini nanti betul-betul bisa memberikan pencerahan, memberikan semangat panjenengan untuk selalu cinta kepada Al-Quran dan istiqomah untuk membaca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua yang luar biasa. Bunda-bunda yang panjenengan pejuang keluarga, masih diberikan iman dan Islam oleh Allah, diberikan kenikmatan, hidayah di tengah-tengah kesibukan panjenengan masih bisa melantunkan ayat-ayat Allah. Ini adalah panjenengan termasuk ahlul Quran, ahlullah, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk orang-orang Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya bahwa Allah itu mempunyai
keluarga di dunia ini. Dua, yaitu keluarganya Allah itu siapa? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatih. Orang yang selalu cinta dengan Al-Quran, orang yang selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran, orang yang selalu mau berteman dengan Al-Quran, membaca, belajar dengan Al-Quran, orang yang tetap selalu Al-Quran dikedepankan untuk menjadi pedoman hidupnya, maka Al-Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan orang-orang yang seperti itu adalah termasuk keluarganya Allah dan pilihannya Allah. Ahlullahi wa khassatih. Termasuk keluarganya Allah dan termasuk pilihannya Allah. Mungkin panjenengan bertanya, loh Allah itu katanya Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tapi kok punya keluarga di dunia. Dianggap sebagai keluarga. Jadi orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, ini dianggap oleh Allah menjadi keluarganya Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga termasuk panjenengan yang ada di grup komit ini semua termasuk ahlul Quran, ahlullahi wa khassatih. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang hadir di aula komit, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lebih bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Karena kita membaca saja sudah banyak sekali manfaat dari membaca. Sehingga Rasulullah dawuh di dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabih. Bacalah Al-Quran. Perintahnya ini adalah cuma membaca yang pertama kali. Iqra' itu adalah membaca. Iqra'u, bacalah kalian semua Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya kembalinya kepada Al-Quran. Fa innahu ya'ti, datang yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, syafi'al li ashabih, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca, kepada para pembacanya, termasuk panjenengan semua. Mari kita tingkatkan di dalam kita membaca Al-Quran. Panjenengan yang sudah istiqomah, one day, one juz, di tengah kesibukan panjenengan masih bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari yang seperti itu. Semoga oleh Allah diberikan istiqomah dan kita mendapat barokah dari Al-Quran. Apa barokah dari Al-Quran di dunia yang kita terima dengan kita membaca, dengan kita berjamaah seperti ini, luar biasa di negeri orang ini. Panjenengan akan mendapatkan sakinah. Sakinah itu apa? Ketentraman, ketenangan jiwa. Jadi hidup panjenengan akan tenang, tentram dengan Al-Quran. Jadi konsep hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dawuh Kanjeng Nabi, in aradtum aisas suada wa mautas syuhada wa dhilla yaumal har wal huda minad dhalalah fa'adimu qiraatil Quran. Ini adalah konsep hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan Kanjeng Nabi, in aradtum aisas suada, apabila kalian menghendaki kehidupan yang bahagia. Aisyah suada itu hidup yang bahagia. Wa mautas syuhada, matinya seperti orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Wa dhilla yaumal har, besok ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kubur. Jadi kehidupan kita ini ada fase-fase, yaitu setelah kita hidup di alam kandungan, kita lahir di dunia yang sekarang kita menikmati kehidupan di dunia ini, besok kita
kullu nafsing dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini akan semua akan merasakan kematian. Kullu nafsing dha'iqatul maut. Setiap seseorang itu pasti akan mati, mengalami kematian. Jadi kita yang sekarang masih hidup itu ini ibarat perjalanan. Kita di dunia ini ibarat kita ini perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan yang sangat jauh untuk yaitu menuju kehidupan yang abad dan abadi. Yaitu di mana? Di akhirat, yaitu khalidina fiha. Sebelum kita memasuki kehidupan akhirat, kita masuklah setelah kita mati, masuk di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur, yang mana ini adalah masih jembatan akhirat. Ketika kita masih di alam kubur, kita bisa menerima pahala dari orang-orang yang ada di dunia, termasuk dari keluarga kita, teman-teman kita, dari anak-anak kita yang mau mendoakan kepada kita yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Orang yang sudah meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Napa? Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Jadi orang yang sudah mati itu sudah tidak bisa beramal. Kok beramal bahaya wis ora iso. Jadi kita ini ketika di dunia punya teman yang soleh-solehah seperti panjenengan ini punya teman yang solehah, besok kita mati masih punya teman yang mau mendoakan kepada kita. Contohnya kita sudah mengikuti majelis Khatmil Quran. Misalnya kita sudah meninggal dunia, oleh teman-teman kita ini tetap dikirim hadiah Fatihah. Contohnya apa? Panjenengan tadi kan hadiah Fatihah. Wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Seperti itu. Wa ikhwanina wa akhawatina, itu kan teman-teman laki-laki kami, saudara perempuan kami dan sebagainya. Itu masih disebut di dalam doanya orang muslim. Jadi kita beruntung sekali panjenengan punya majelis yang seperti ini, panjenengan berteman dengan orang-orang yang solihah. Ini akan aura-auranya orang-orang yang soleh-solihah akan memantul pada hati panjenengan. Akhirnya kita ini juga akan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Ketika kita di dalam kubur, jadi masih bisa menerima pahala bacaan Al-Quran, bisa menerima pahala zikir, bisa menerima pahala sholawat yang dibaca oleh keluarga panjenengan, bisa menerima doa dari anak-anak panjenengan yang soleh dan solehah. Tapi ketika besok kita sudah dibangkitkan di dari alam kubur yang namanya hari kiamat, itu sudah tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih ila akhirih. Jadi pada hari itu seseorang itu sudah lari dari saudaranya. Tidak bisa menolong siapapun, suami, istri kita, suami kita, anak-anak kita sudah tidak bisa menolong kepada kita. Semua memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran surat Haji itu diterangkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Hei manungso, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya kejadian hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Sehingga yang bisa menolong itu siapa? Itu tadi yang sudah saya sampaikan hadisnya. In aradtum aisas suada wa mautas suhada wa dhilla yaumal har, itu. Kula jeneng itu besok akan berada setelah dibangkitkan dari alam kubur. Ada namanya hari kiamat, yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah, akan digiring di padang mahsyar. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan amal kita. Nah, pada waktu hari kiamat itu tidak ada yang bisa menolong, yang bisa menolong cuma Al-Quran yang telah kita baca di alam dunia.
yang sekarang panjenengan khotaman Al-Quran ini besok Al-Quran yang panjenengan baca tadi besok akan menjadi penolong, menjadi memberikan syafaat kepada panjenengan. Sehingga ada suatu cerita ini hikayat. Ada seseorang yang pada waktu hari kiamat itu gonjang-ganjing itu dia semua orang itu susah memikirkan diri sendiri. Dia itu pontang-panting seperti orang yang mabuk. Wama hum bisukaro, tapi mereka bukan orang yang mabuk. Walakin na'adzaballah syadid. Sangke ngerasa nih azab Gusti Allah yang sangat pedih. Dari banyak manusia yang susah payah menghadapi hari kiamat itu ada beberapa orang yang dia itu tidak susah. Malah justru oleh Allah itu diberikan penghormatan. Diajak ke tempat yang teduh, diberikan rumah yang mewah, yang mana tempat itu tidak pernah dilihat ketika dia hidup di dunia. Terus setelah itu ada orang yang tampan rupawan menemani dia, menghibur dia, dan menanya kepada orang yang diberikan rumah mewah itu tadi, siapakah kamu, wahai orang tampan? Jawabnya, loh, masa kamu lupa dengan saya? Saya adalah yang ketika kamu di dunia selalu engkau peluk di mana saja engkau pergi. Aku adalah orang yang adalah ayat yang selalu panjenengan baca ketika di dunia. Loh, apakah kamu Mas Al-Quran, pacare Quran itu tadi? Oh iya betul, saya adalah Al-Quran yang panjenengan baca. Sekarang saya bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Saya bisa memberikan tempat yang teduh kepada kalian. Terus akhirnya apa? Panggillah kedua orang tuamu. Akhirnya anak itu tadi, orang itu tadi disuruh untuk memanggil kedua orang tuanya. Akhirnya apa? Orang tuanya dipanggil. Dipanggillah orang tuanya. Orang tuanya dipanggil untuk apa? Untuk diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga rumah yang megah di surganya Allah. Diberikan mahkota kerajaan yang terbuat dari intan berlian, dari emas yang sangat berkilau. Akhirnya kedua orang tuanya itu bingung. Kenapa saya kok diberikan penghormatan yang seperti ini? Sebab apa saya kok diberikan penghormatan yang seperti ini? Orang tua itu bertanya kepada orang yang tampan itu tadi. Akhirnya dijawablah, karena kamu punya anak yang rajin membaca Al-Quran. Karena kamu punya anak yang hafal Al-Quran. Itulah syafaat Al-Quran sampai di akhirat menuntun seperti itu. Dan kami sampaikan kepada panjenengan semua yang ada di aula komit ini. Yang lain selain Al-Quran itu syafaatnya itu sebelum orang itu diazab, sebelum orang itu disiksa di alam kubur atau sampai besok di akhirat, sebelum dimasuk di apa ayat-ayat yang panjenengan baca dari Al-Quran itu sudah memberikan tameng, istilahnya tameng, supaya panjenengan tidak sampai disiksa oleh Allah, supaya panjenengan tidak dimasukkan neraka. Itulah syafaatnya Al-Quran, tidak sampai kita ini disiksa oleh Allah, disiksa oleh malaikatnya. Apalagi kalau panjenengan bisa menghafal, minimal hafal surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu cuma 30 ayat, juznya juz 29. Itu namanya surat Munjiah. Surat Munjiah itu yang bisa menyelamatkan. Surat Munjiah, surat Al-Mulk yang diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Mungkin panjenengan itu sudah setiap hari bergelut dengan Al-Quran. Saya titip amanah kepada panjenengan semua, kalau bisa jangan lewatkan. Ini pesan Rasulullah. Saya sangat menyarankan kepada umatku supaya hafal surat Al-Mulk yang jumlahnya 30 ayat. Karena apa? Surat Al-Mulk ini bisa menyelamatkan orang yang hafal dari siksa kubur. Bisa menyelamatkan orang yang hafal yang setiap malam. Jadi amalannya surat Al-Mulk ini setiap malam ba'da isya. Walaupun panjenengan sekarang belum hafal, ketika setiap hari, setiap malam panjenengan baca, itu nanti akan hafal dengan sendirinya. Dan cukup satu surat, panjenengan belum bisa menghafal 114 surat. Tolong, ini amanah dari saya. Barangkali panjenengan punya waktu di malam hari atau bisa menghafalnya. Kalau belum bisa menghafal, dibaca saja. Itu cukup waktu 5 menit, enggak sampai 5 menit sudah selesai. Panjenengan baca, itulah surat yang cukup untuk meredam siksa neraka, meredam siksa kubur dari malaikat. Malaikat siapa yang menyiksa di dalam kubur? Malaikat Mungkar dan Nakir. Insya Allah selamat Mungkar dan Nakir. Ya, itu selamat dari apa itu pertanyaan Mungkar Nakir. Sehingga ini juga ada hikayat, ada sebuah cerita. Orang sudah mati di dalam kubur. Setelah itu, karena orang ini orang fasik, tidak ada kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh seseorang itu. Maksudnya segala maksiat itu molimo, zino iyo, terus ngapusi iyo, terus main medok dan sebagainya, itu sudah dilakukan orang itu. Tapi orang ini punya keistimewaan, yaitu hafal surat Al-Mulk. Sehingga di dalam kubur malaikat Mungkar Nakir itu ya prosedural, karena orang ini fasik. Jadi ya mau diseksa. Tapi apa yang terjadi? Surat Al-Mulk ini usul itu apa? Unjuk rasa tengene Gusti Allah. Duh Gusti, saya ini berada di dalam dada orang ini. Kok orang ini mau disiksa? Kalau malaikat Mungkar Nakir tetap mau menyiksa saya, karena menyiksa orang ini yang karena dia itu berbuat maksiat, saya sudahlah tidak usah menjadi ayat panjenengan. Itu sampai seperti itu beloni. Padahal orang itu fasik. Apalagi kalau panjenengan semua orang yang baik-baik, terus punya punya hafalan surat Al-Mulk. Insya Allah satu surat itu saja, tidak usah 114 surat, bisa meredam siksa neraka dan siksa kubur. Halo, masih bisa mendengarkan semua nggih? Nggih, Bu. Tasik malih istiqomah, Bu. Jale komet mau napa? Jale komet napa? Ya. Komit. Berjuang Komit ngoten nggih ya, alhamdulillah. Komit nggih, Bu. BMI luar biasa. Panjenengan biar enggak luar biasa, kalau disebut komit panjenengan langsung menyaut, enggak ngantuknya hilang. Alhamdulillah, ini adalah kebanggaan panjenengan. Jadi panjenengan punya organisasi yang seperti ini adalah merupakan kebanggaan panjenengan. Dan besok itu kita itu akan digiring di akhirat untuk di padang mahsyar itu sesuai dengan imamnya. Jadi kalau panjenengan punya berjamaah siapa pemimpinnya itu yang membawa bendera. Kalau panjenengan membawa bendera Al-Quran, langsung ini siapa pemimpinnya, misalnya seperti itu. Oh, pemimpinnya komit itu Bu Sri
Hartanti, oh maju di dhewe nggawa bendera. Ada tahu benderanya Komet tadi? Subhanallah, luar biasa. Oke. Saya teruskan dari hadis. Konsep hidup bahagia itu tadi, in aratum Aisyah suada. Yang pertama, pengen barang siapa, jika kalian itu kepengen hidupnya bahagia, terus wa mau tasyuhada, mati ini kayak mati ini wong mati syahid, wa zilla yaumal har itu tadi. Panjenengan bisa mendapatkan naungan di mana besok di pada masa itu panasnya luar biasa. Kita mendapat naungan, iyup-iyup istilahnya. Jadi mendung, seperti mendung itu bisa iyup-iyupi panjenengan ketika di padang mahsyar. Terus wal huda minad dhalalah. Panjenengan di dunia ini bisa mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Misalnya panjenengan itu mau disesatkan, maksudnya mau di jalan yang sesat. Oleh Allah itu langsung diberi petunjuk. Diberi petunjuk karena apa? Panjenengan itu selalu membaca Al-Quran. Nah ini konsepnya hidup bahagia seperti ini cuma fa'adimu qiraatil Quran. Maka istiqomahkanlah, maka langgengkanlah di dalam membaca Al-Quran. Jadi dengan adanya hadis dari Rasulullah SAW yang telah kami sampaikan itu tadi, maka sangat pas dengan kegiatan panjenengan yang mana setiap hari panjenengan selalu membaca berapa juz satu hari, bunda-bunda cantik? 1 juz. Insya Allah Bunda. Halo. Oke, alhamdulillah. Allah, Bun. Hari ini tadi 3 juz, Bun. Subhanallah, luar biasa. Jadi panjenengan yang di tengah-tengah kesibukan sehari bisa deres 3. Yang di Indonesia saja banyak nganggurnya, belum tentu kalau sehari bisa murojaah atau mudarosah 3 juz. Luar biasa sekali panjenengan. Kalau panjenengan ini selalu untuk mempunyai azam yang baik, pokoknya saya ini harus istiqomah sehari 1 juz atau 2 juz, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada panjenengan. Mungkin kesempatan di situ misalnya juragane jenengan iki waune cerewet kenyeh lek panjenengan deres Quran, membaca Al-Quran itu di orang-orang, tapi ketika panjenengan punya niat yang baik, pokoknya saya berusaha untuk istiqomah. Itu jadi apa yang panjenengan angan-angankan itu oleh Allah akan diberikan kemudahan. Jadi panjenengan fokus kepada niat panjenengan yang baik. Panjenengan harus mengerti bahwa Al-Quran inilah sangu koncoku. Makanya kalau berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qorina wa fil qabri munisa. Ya Allah, panjenengan dadosaken Al-Quran niki. Jadikanlah Al-Quran ini di dunia menjadi bacaan, dan di akhirat, di alam kubur nanti menjadi teman. Karena apa? Orang yang Al-Quran itu besok di alam kubur bisa menjadikan teman. Karena apa? Panjenengan bayangkan, orang yang ada di dalam alam kubur, di dalam kubur itu tidak ada teman. Tidak ada teman, tempatnya sunyi, sepi. Tapi ketika panjenengan ini selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadikan teman, akan menjadi bidadari cantik. Bahkan kalau panjenengan orangnya perempuan akan ditemani oleh laki-laki yang tampan-tampan di dalam kubur itu. Apalagi kalau panjenengan istiqomah di dalam membaca surat Al-Mulk, kuburnya tidak terhimpit, kuburnya diluaskan oleh Allah, yaitu seluas 30 dhira. Panjenengan bayangkan ketika panjenengan tidur di tempat yang sangat luas, luasnya 30 dhira. 1 dhira itu kurang lebih 60 cm kali 30. Kira-kira panjenengan sudah nyaman apa sik rumangsa sempit, Bunda? Insya Allah sudah nyaman dan hidup
di dalam alam kuburnya orang-orang yang ahlul Quran itu tadi akan dihibur oleh bidadari-bidadari surga. Sudah Amin ya Allah. dibuka pintu surga oleh jendela-jendela surga oleh Allah sudah dibuka. Karena apa? Di alam kubur ini, kehidupan di alam kubur ini adalah sesuai amal kita di dunia. Apalagi Al-Quran, panjenengan ingat bahwa Al-Quran ini besok yang menemani kita di alam kubur sampai di akhirat, yang memberikan syafaat. Dan tadi kami mendengarkan lantunan-lantunan ayat dari panjenengan, bacaannya sudah bagus-bagus semua. Jadi itu sampai-sampai Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya itu memberikan acungan jempol. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarnya. Mungkin panjenengan yang ada di aula komit, grup komit ini ada yang masih mau belajar walaupun belajarnya online. Ini luar biasa sekali. Yang sudah lancar mungkin belajar makhorijul huruf, supaya kita di dalam membaca Al-Quran ini bisa pas dan bisa betul-betul Al-Quran ini bisa memberikan syafaat. Mungkin yang membacanya masih terbata-bata, tapi panjenengan ini masih tetap mau belajar, maka panjenengan akan mendapatkan dua pahala. Pahalanya apa? Pahalanya panjenengan yang masih mau belajar yang pertama. Yang kedua, pahalanya sorone. Soro itu apa? Kangelane panjenengan itu mengucapkan kalimat atau huruf-huruf di dalam Al-Quran. Jangan putus asa. Terus bersemangat. Misalnya panjenengan di antara grup yang ada di komit ini masih ada yang belajar, monggo. Belajar tidak ada habisnya. Belajar tidak ada hanya di bangku sekolah, tapi belajar itu minal mahdi ilal lahdi, mulai lahir sampai kita diambil oleh Allah nyawa kita, tetap diwajibkan untuk belajar. Buktinya apa? Bayi yang baru lahir baru lahir itu menurut tatanan syariat agama Islam diadzani, dibacakan adzan atau diadzani di telinga kanannya dan diikomati di telinga kiri. Ya, sama tapi mungkin di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di mana-mana kalau ini sudah menjadi syariatnya Islam. Kesunatan-kesunatan yang dilakukan oleh orang tua yang kepada bayi yang baru lahir. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mendidik kepada bayi itu, pertama kali yang didengar oleh bayi itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Jadi kalimat-kalimatnya Allah, bukan didengarkan musik, tapi didengarkan suara azan. Di situ di dalam azan ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seperti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merupakan kesaksian kita kepada Allah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertama kali yang didengarkan ini ada Nggih, monggo Bu Binti Soleka dipun mut nggih. Oleh nomor jenenge nuang air. Lagi bikin Yang kopi, Bu. niki bikin kopi. Dimut nggih, dimut mawon. halo, nggih. Matur suwun, lanjut. Monggo Bu, lanjut. Belajar dikatakan minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dari lahir sampai kita mati. Loh, mati saja itu loh, masih kita ini diberikan bimbingan. Jenengan misalnya pernah panjenengan itu nderekaken tiyang ingkang sedo, wong sing ninggal sampai di
kubur? Pernah Bunda? Kalau Wah, panjenengan mungkin habis setelah itu ditanam, setelah itu diberikan bunga, itu Pak Mudin atau orang alim yang ada di sekitar panjenengan namanya nalkin, talkin ya Bunda. Talkin itu tujuannya apa? Seperti ini talkinnya. Loh, mayit itu apa mendengar ketika diberikan bisikan-bisikan oleh Pak Mudin? Mendengar. Karena apa? Orang yang mati ini sebetulnya yang mati adalah cuma jasadnya. Roh itu tetap masih hidup. Sehingga ketika panjenengan itu mengirimkan doa seperti ini tadi, panjenengan baca Al-Quran dikirimkan kepada arwah keluarga panjenengan. Keluarga panjenengan itu bisa menerima pahala dari ayat-ayat Al-Quran yang panjenengan baca. Sehingga ketika Pak Modin itu memberikan bimbingan kepada orang, kepada mayit itu tadi, man rabbuka, ketika itu, he fulan, seperti itu. Kalau di Jawa, bahasanya Jawa, he fulan, sebentar lagi kamu akan ditanya oleh malaikat. Sampean ndak usah takut, ndak usah gemetar, karena malaikat itu adalah makhluknya Allah. Lek sampean nanti ditanya, man rabbuka, jawaban Allahu Rabbi. Lek sampean nanti ditanya, man nabiyuka, jawaban Muhammadun Nabi. Kalau sampean nanti ditanya, madinuka, apa agamamu? Jawaban al-Islamu dini. Itulah bentuk pembelajaran dari Pak Modin kepada orang yang sudah meninggal seperti itu. Nah, itu apa masih mendengar? Masih mendengar, bisa mendengarkan dari orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan ketika panjenengan itu keluarganya meninggal, panjenengan derek akan datang makom, datang makbaroh gitu. Ketika panjenengan semua meninggalkan, nangis gitu. Mayat-mayat itu nangis, yo kok ndak ada yo anak-anakku, keluargaku yang selalu setia apa dikubur. Katanya janjinya sehidup semati gitu. Ketika masih muda dulu panjenengan mau menikah, janjinya sehidup semati. Tapi ketika ditinggal mati, panjenengan enggak mau pembaturi pengkuburan enggak mboten purun. Lelek mati mosok bojone mati arep lelek mati atau bunuh diri. Nah, itu yang enggak boleh seperti itu. Tapi kita ketika punya saudara yang meninggal, kita selalu ingat yaitu untuk apa? Untuk selalu memberikan doa, memberikan mengirim pahala dari pahala sedekah. Jadi seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu mengingatkan kepada putranya, putra mantu namanya Sayyidina Ali. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. He Ali, sampen kuwi gawe yo wong mati iro. Maksudnya orang yang sudah meninggal kuwi lho, sampean kirimi pahalane sedekah. Seperti itu. Inna waha qad wakkala alaihimul malaikah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat-malaikat, sudah mewakilkan kepada para malaikat. Yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Untuk apa? Untuk membawa pahalanya sodakohnya orang yang masih hidup, untuk membawakan, mengantarkan pahalanya bacaan Al-Quran orang-orang yang ada di dunia, anak-anaknya, keluarganya, teman-temannya. Kepada siapa? Kepada orang yang meninggal dunia, yang ada di alam kubur itu tadi. Inna Allaha qad wakkala alaihimul malaikah yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Bagaimana keadaan orang-orang yang ada di alam kubur ketika panjenengan membaca Al-Quran?
panjenengan tujukan kepada orang tua panjenengan yang sudah meninggal dunia, saudara panjenengan yang sudah meninggal dunia. Bagaimana keadaannya orang yang ada di dalam kubur? Panjenengan pengen tahu? Fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahuna fil hayatid dunya. Senang, gembira sekali orang-orang yang ada di dalam kubur ini tadi panjenengan sudah mengirimkan bacaan Al-Quran panjenengan kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, keluarga panjenengan, teman panjenengan, mungkin panjenengan sebut di dalam doa. Itu senang sekali, seperti senangnya ketika di alam dunia dia itu mendapatkan hadiah. Beli payung dapat hadiah sepeda motor. Senang sekali. Atau mungkin dari orang tua panjenengan yang ada di Indonesia ketika mau hari raya. Ya Allah, kurang 1 minggu hari raya. Kok saya sama sekali tidak megang uang. Nah, kok putrane yang ada di Taiwan mengirimkan uang 10 juta kepada orang tuanya. Ini loh Bu, ini loh Pak, untuk beli jajan. Mungkin bagaimana rasanya orang tua panjenengan yang ada di rumah ketika panjenengan kirimi uang. Padahal pas waktu itu sangat-sangat membutuhkan, hari raya sudah dekat tidak memegang uang. Fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahuna fil hayatid dunya. Nah, kayak ngoten niku, marem banget menerima pahala Al-Qur'an yang panjenengan baca, pahala sedekah panjenengan yang panjenengan tujukan kepada orang tua panjenengan sudah meninggal dunia. Setelah itu, setelah dia orang-orang yang ada di dalam kubur itu gembira ria mendapatkan kiriman dari ayat-ayat Al-Quran yang panjenengan baca, mendapat kiriman dari sedekah yang panjenengan berikan kepada siapa yang panjenengan beri. Itu fayaquluna, mereka orang yang di dalam kubur itu sama berdoa mengucapkan fayaquluna, mereka berdoa, mereka mengucapkan apa yang diucapkan doa itu, Allahumma ja'al liman nawwara qabarona wa basyirhum bil jannah. Ya Allah, Allah maghfir, panjenengan ngapura ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang yang sudah memberikan kubur saya menjadi terang benderang, menjadi bercahaya karena berkat bacaan Al-Quran yang dikirim kepada kami tadi. Wa basyirhum bil jannah, dan berikanlah kegembiraan, kabar gembira. Berikanlah imbalan dari mereka-mereka, dari grup komet ini tadi yang mengirimkan doa kepada kami. Imbalan apa? Imbalan surga. Subhanallah. Seperti itulah kegembiraan orang-orang yang meninggal ketika panjenengan. Dan bacaan Al-Quran panjenengan ketika panjenengan itu membaca Al-Quran, sehingga panjenengan membaca itu khotam, itu doanya mustajabah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendatangkan malaikat-malaikat. Idza khatamal Al-Quran sallallahu alaihi inda qatlihi sittina alfa malakin. Ketika seseorang grup Bae ten sing ngorok, Bu. Bu Mas ya. Bae niku enten sing ngorok. Enggak bae sing ngorok dimut. Bae napa jamaah niku? Sing ngorok ada apa bae. Lanjut teman, Bu. Nggih. Ya, idza khatamal abadu al-Qur'ana. Ketika panjenengan tadi mengatapkan Al-Qur'an. Shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Jadi malaikat banyaknya 60.000 ini tadi mengarumuni panjenengan semua untuk mintakan ampunan dosa-dosa panjenengan, untuk memberikan rahmat
Rahmat itu adalah kawelasan, kasih sayang. Jadi ketika panjenengan itu membaca Al-Quran, Al-Qurannya sudah khatam seperti tadi, terus didongani. Ini tadi sudah doa khatmil Quran, ya? Doa khatmil Quran Belum, Bu. sudah. Boleh, Bu. Mungkin nyuwun tulung panjenengan pindah Oh, ngoten. nggih. Aduh, ya Allah. Berarti terakhir, ya, terakhir doa khatmil Nggih. Quran kita bersama. Nah itu tadi, itu nanti ketika doa-doanya kita baca, itu banyaknya malaikat 60.000 datang kepada panjenengan untuk memintakan maghfirah, untuk memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup panjenengan itu selalu dinaungi oleh rahmatnya Allah. Amin ya Allah. Sayangnya Allah Amin. sehingga Amin ya rabbal alamin. hidup barokah, diberikan hidup yang tenang, yang tenteram, Amin. bahagia, bahagia di dunia sampai bahagia di akhirat. Akhirat. Hah? Amin. Amin ya rabbal alamin. Komit, Amin ya Allah ya rabbal alamin. halo komit, Komit berjuang Oke, Bu, yuk. berjuang. Berjuang. Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, tandanya ini masih hidup semua. Masih Bunda. Bu. Masih Bun. Adanya kehidupan Tanda Semoga kehidupan. mendatangkan kehidupan baru ini. Yang ngantuk-ngantuk bisa bangun lagi ketika kita mendengar suara komit. 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 Bunda-bunda yang kami sayangi, mungkin dari disampaikan ini tadi sudah banyak sekali. Nanti kalau terlalu banyak panjenengan akan lupa. Karena apa? Belajar di waktu kecil sebagai mengalir Mengukir di atas batu. belajar Belajar sudah Dewasa. Bagaimana Begitu mengukir di atas air. di atas air. Air kan hilang. ya. Dicatat Kalau Bu. kita, ya kalau kita mungkin dulu belajarnya masih kecil, mulai dari TK sampai sekarang itu kita Masih ingat, diajari, Bu? diingat. Ya tahu. Coba Bunda, Nggih. jenengan masih ingat lagu yang diberikan guru panjenengan ketika di TK. Siapa yang masih ingat? Coba dinyanyikan. Lagu apa ya? balonku Bun. Bulan Maulud, Bu. Bulan Maulud itu saya hafal. Bulan Maulud, bulan Nggih. kelahiran Nabi. Niku. Terus. Bu, niku lagu TK. Lagu TK. SD, SD. Ya. TSK itu balon kodal itu niku. Dan gua ada, Lukma tetap ingat saja. Ingat Mas sih balon. kan mengukir di atas batu. Coba nyanyi balonku. Balonku Kor. rupa-rupa warnanya Hijau hijau kuning merah muda jadi biru meletus balon hijau darut hatiku sangat kacau kalau ditinggal empat pegang erat-erat tepuk tangan anak-anak gitu Bunda Di taman kawak-kawak Bu. taman kawak-kawak Bunda Kuat. Belajarnya sudah dewasa seperti ini. Mengukir di atas air. Mengukir di atas. Nggih Bu ditinggal minggu pun lali lho Bu. Ilmu keling Bu. Ya, yang pesan kami yang terakhir, di sesi terakhir ini pesan kami Al-Quran sudah panjenengan setiap hari itu panjenengan teruskan.
Terus kami tambahkan tadi pesan membaca surat Al-Mulk Tabarok itu juz 29. Insya Allah ya. Ya Allah, itu Bu. untuk modal Insya Allah, Bun. Tersembah Insyaallah, nuwun. Bun. modal kita untuk meredam siksa kubur, untuk Amin ya Allah. hikayat yang telah kami berikan itu tadi. Ya Bunda ya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Insyaallah, Bu. Amin, amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Amin, amin. Ustazah, gantinya kalau haid itu kan jadi nggak membaca, Bun. Itu gantinya apa, Bunda? Kalau begini. haid. Kita memperbanyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu ya, Bunda. Nggih, Bunda, terusin Bunda. Itu hafal gitu. Hafal. Ya, jenengan Kalau niat zikir, niat untuk Bunda. zikir. Nggih. Bunda, nggih, 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 kan nggih nyun sewu nggih. Lah niku nggih pamana badhe tilem sing biasane Al-Fatihah, kula Allahu akbar, kula Allahu falaq, kula Allahu rabbina saya kursi niku berarti digantos kali sallallahu alaihi Muhammad. Ngoten nggih, Bunda. Mboten ayat Al-Qur'an nggih. Nggih sing badhe bubuk ngoten Jadi niku nek kalau di saat kita head gitu loh, Surat Bunda. Muawwidzatain, Bun. Nggih. Nggih. Nggih, panjenengan mirang nirian. Jadi ngeten, kalau kita ini punya ilmu, kita hidup kita ki mudah. Jadi ketika panjenengan itu sudah setiap malam sudah istiqomah membaca muawwidzatain, membaca surat Ikhlas, ayat kursi dan sebagainya. Panjenengan head itu panjenengan tetap panjenengan ucapkan tapi dengan niat zikir. Jangan niat membaca. Kalau panjenengan niat membaca Al-Qur'an walaupun haram, tapi lek panjenengan itu mungkin panjenengan seperti ini contohnya panjenengan ada kabar dari keluarga panjenengan meninggal dunia, apa yang panjenengan diucapkan? Bu, ini loh Bu Pak Deso meninggal dunia, panjenengan apa yang panjenengan ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahi rojiun. Itu apa bukan Quran? Iya, Al-Quran Bu. kan? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, panjenengan pas head, apa panjenengan ndak mengucapkan, tetap mengucapkan tapi dengan niat zikir. Zikru. Bismillah ya Allah. Ayat Al-Quran itu boleh. Nggih. Jadi, panjenengan tetap istiqomah membaca itu ayat kursi tetap diucapkan tapi dengan niat zikir. Yang penting kita tidak menyentuh mushaf itu tadi. Tapi kalau mushafnya itu mushaf yang ada terjemahnya, itu penting bukan terjemah kamus, artinya letterlek. Tapi kalau terjemah tafsiriyah itu boleh disentuh, nggih. Nggih, Bunda. Nyuwun sewu Bunda. Berarti niku surat Tabarok saged dipun niati pikiran nggih. Bisa. Pokoknya Al-Quran yang panjenengan pakai itu Al-Quran yang terjemah. Misalnya panjenengan itu sudah terbiasa membaca surat Al-Mulk, tapi terus panjenengan niat hafalan nggih. Kalau misalnya begini, nggih, misalnya ini pas saya head, aku tak menghafalkan surat Al-Mulk seperti itu. Panjenengan niat menghafal, itu boleh. Jadi pas waktu head, niat menghafal seperti ini, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjenengan baca satu ayat itu saja berulang-ulang. Niat menghafal boleh. Pokoknya tidak baca. Sambutan megang. Ya, Nggih, betul. matur suwun sampun penjelasanipun. Matur suwun, Bun. Itu kalau Al-Qur'annya terjemah boleh, okay? Pokoknya bukan Al-Qur'an muskafe yang tidak ada terjemahnya itu tidak boleh. Nggih, Bun. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo pas ini waktu. Nggih, Bun. Assalamualaikum, Bun. Mohon maaf. Yang saya mau pertanyakan itu,
Ya. Bun, kan tawasul ya Bun, itu kan Al-Fatihahnya kalau lagi haid boleh membaca Al-Fatihah enggak Bun? Tawasul kalau Zikir. lagi pikiran. Anu, Boleh membaca ya Bun? Al-Fatihah. Boleh. Boleh. Bun, Ketika alhamdulillah. boleh. Terus Tadi kayak alif lam mimnya kayak alif lam mim sama kursi. niat panjenengan niat zikir. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim tahlilan boleh alif lam mim seperti itu boleh. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Niatnya niat zikir. Salam. Nggih, Bunda, matur sembah nuwun. Terus Nih, Bunda. mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Nyun sewu Bunda. Kula maksudnya nggih niku memperjelas ngoten. Nah, napa niku ajeng tilem ngoten kan sekalipun haid tetap membaca Al-Mulk kadang teng HP napa ngoten pareng nggih Bunda nggih. Teng HP. Nggih maksudnya ki anu surat Al-Mulk sebelum tidur ngoten niku kan kedah dibaca kan karena kalau sekalipun orang meninggal pun kan tidak menunggu orang itu haid atau tidak, jadinya kayak seperti napa niku saya Ali Jaber matur ngoten kan kedah diwaos ngoten sekalipun dalam keadaan haid nanti ada di HP itu kan ada Muslim Pro itu kan biasanya ngoten Aplikasi HP Quran niku. nggih ngoten pokoknya kedah Jangan niat. Iya, niat niat zikir ngoten zikir. nggih. Oh nggih. Niat Nggih. niat zikir. Jangan niat membaca Al-Quran. Al-Qur'an. Karena dari ini jadi amalan kita surat Al-Mulk. Jadi tetap kita itu membaca tapi niatnya untuk zikir. Seperti waktu nggih, di waktu haid gitu ngoten. niatnya zikir. Malah justru itu untuk menghafal boleh. Nggih. Bisa Nggih. menghafalkan ya. Matur sembah nuwun Bunda. Nggih, sami nggih. Wonten malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Nggih, waalaikumsalam. Salam Nggih. warahmatullahi Kalau wabarakatuh. mau tidur, biasanya kita mengistiqomahkan membaca 3 kul itu terus sama ayat kursi, Bunda. Itu boleh ya, Bu ya? Kalau kan kita sudah hafal gitu, jadi setiap Boleh, Bunda. Boleh. Itu tadi kembali kepada niat. sama nggih, Jadi Bu, niatnya tetap pikir itu tadi. Walaupun ayat kursi, Bunda nggih, boleh. kursi itu juga ayat kursi itu tapi niatnya zikir. Kalau niatnya membaca Al-Qur'an tidak boleh. Oh, nggih. Matur suwun, nggih, Bunda, matur suwun. Nggih. Oke, satu pertanyaan lagi. Sampun. Monggo terakhir dari sesi terakhir kita membaca ini. Kalamun Qodimun ini mungkin panjenengan nanti bisa diamalkan ketika panjenengan setelah khotamul Quran. Itu tadi sudah saya kirim ke Buria, bisa dibuka nanti nggih. Dikirim ke grup. Bu, mungkin kula share Bu. Ada terjemahnya ini. Nggih. Gini mulai. Kalamun Qadimullah engkau ونوّر به قلبي
سمعي ومقلتي Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan ajal ummatihi musar tubali man yahfazuhu dunya wa ukhra abadan wa kaifa la hidayah Jismuhu la yang wa kaifa la hidayamu tu jismuhu la yafsudu ya rabbina Nawi dan Nabi Nuh Bil Qur'an wa Rasul lana bil Sultan qiraatin turaddal surat ya Allah biha ya Allah Ya biha Rabbi ya Allah biha Yus Fatimah ibadiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ya Rabbal Alamin. berada di aula komit semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini majelis taklim yang kita selenggarakan sudah usai. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kalau terlalu banyak nanti kita lupakan. Semoga apa yang telah kami sampaikan itu tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala sehingga Al-Qur'an yang selalu kita baca sehari-hari ini betul-betul bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan besok ketika kita di alam. Semoga barokahnya Al-Qur'an panjenengan semua diberikan kehidupan yang tenteram, kehidupan yang Amin. sakin, mawaddah warahmah, Amin. kehidupan Oh ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. sampai akhirat. Dan semoga keluarga panjenengan semua dari Indonesia oleh Allah selalu dilindungi suami panjenengan, diberikan tenang hatinya, dan semoga panjenengan Amin. selalu dikuatkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir marilah kita berdoa, doa khatmil Quran. Ini kita tujukan kepada majelis taklim yang berada di naungan komit semuanya, semoga diberikan istiqomah. Keluarga Amin. panjenengan yang komit, kesehatan zahir batin, rezeki yang melimpah, Amin. putra putri, anak cucu kita semua oleh Allah. Amin. Yang tolabul ilmi diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Sholihah yang ditujukan lagi kepada para arwah
keluarga panjenengan semua yang berada di grup ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ridha illah wa bi syafaati rasulillah wa ala hadihinnya wa ala kulli niyatin sharifah wa ala ma nawahu salafus sharif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di kanan kiri panjenengan itu banyak malaikat yang mengarungi panjenengan, yang membaca doa panjenengan yang amin. Panjenengan hadirkan niat panjenengan hadirkan hajat panjenengan di sisi Allah dengan tadarrus ya. Semoga doa kita didengarkan. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Jawadul Hamid wa ni'mal mu'min. Doa bisirri wa asraril Fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari kami banyak kesalahan dari kalimat atau kata-kata yang telah kami sampaikan kepada panjenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami, Bu. Ngapunten pun matur sembah nuwun. Pun. Wallahul muwaffiq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pun. Nuwun Bu Imam pun bermanfaat barokah. Sudah sampaikan senantiasa bermanfaat